Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu logam. Jadi sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa sih itu logam, sifatnya seperti apa? Jika teman-teman tidak tahu, maka saya di sini untuk menjelaskannya. Jadi logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat yang mengkilap, keras, liat, dan dapat menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Di dalam tabel periodik umumnya terletak di sebelah kiri garis zigzag. Ikatan kimia yang khas pada logam adalah gaya tarik elektrostatik antara ion logam positif dan elektron bebas yang membentuk awan elektron dan lautan elektron. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat logam. Sebelum ke materi, ada yang tahu sifat logam itu ada apa saja? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu sifat fisik. Umumnya keras, liat, memiliki kilap metalik yang khas dan titik leleh yang tinggi. Sebagian besar berwujud pada suhu kamar kecuali merkuri atau raksa. Yang kedua yaitu sifat kimia. Mampu menghantarkan listrik dan panas dengan baik, serta cenderung membentuk ion positif atau kation dengan melepaskan elektron. Jadi sifat logam bersumber dari biji logam yang ditambang dari dalam bumi, baik dalam bentuk murni maupun bercampur dengan unsur lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat non-logam, yaitu 1. Konduktivitas. Umumnya merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk atau bisa disebut isolator. Dan yang kedua, kerapuhan. Dalam bentuk padat, non-logam cenderung rapuh dan tidak mudah ditempa atau ditarik menjadi kawat. Dan yang ketiga, elektronegativitas. Memiliki keelektronegatifan sedang hingga tinggi, yang berarti mereka cenderung menarik elektron dalam reaksi kimia. Yang keempat, wujud. Dapat berupa gas, misalnya oksigen, nitrogen, cairan, misalnya bromin, atau padatan, misalnya karbon, sulfur, pada suhu kamar. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang bedanya non-logam dengan logam. Non-logam adalah unsur yang tidak berkilau, tidak menghantarkan listrik dengan baik, tidak bisa ditempa, dan banyak yang berupa gas atau padatan rapuh, sifatnya cenderung ringan dan tidak sekuat logam. Contohnya oksigen. Oksigen adalah gas yang dipakai manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas, tidak berwarna, tidak berbau, dan membentuk 21% udara. Nitrogen, gas terbesar di udara bumi, 78%, tidak reaktif, tidak berbau, dan membantu menyeimbangkan komposisi udara. Belerang, padatan kuning, rapuh, dan non-konduktor, digunakan untuk pupuk, obat, dan pembuatan karet. Dan logam adalah unsur yang mengkilap kuat, menghantarkan listrik dan panas, serta dapat ditempa atau dibentuk. Sebagian besar logam berbentuk padat dan dipakai dalam alat rumah, seperti kendaraan hingga industri besar. Dan contohnya aluminium. Aluminium logam ringan yang tidak mudah berkarat, dipakai untuk kaleng jendela, peralatan dapur, dan rangka kendaraan. Yang kedua, seng. Logam yang biasanya digunakan sebagai pelapis anti karat, dipakai untuk atap dan peralatan industri. Tembaga, penghantar listrik yang sangat baik, dipakai untuk kabel listrik, pipa air, dan peralatan elektronik. Raksa, satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu ruang, dipakai di termometer model lama dan alat laboratorium tertentu. Platina, logam mulia yang sangat kuat dan tahan karat, dipakai untuk perhiasan, alat laboratorium, dan komponen mobil. Plutonium, logam berat dan radioaktif, dipakai dalam reaktor nuklir dan penelitian energi. Dan titanium, logam yang kuat, ringan, dan tahan karat, dipakai untuk pesawat terbang, implan medis, dan alat olahraga. 5. Logam lunak yang sering dipakai pada solder dan campuran logam lain, juga dipakai pada kaleng makanan zaman dulu. Timbal, logam berat berwarna abu-abu gelap, dipakai untuk aki, pelindung radiasi, dan pemberat. Di sini saya akan menjelaskan kecenderungan logam pada tabel periodik. Yang pertama, dalam satu golongan vertikal. Sifat logam semakin bertambah dari atas ke bawah. Hal ini terjadi karena jari-jari atom membesar yang menempatkan elektron terluar lebih jauh dari inti, sehingga lebih mudah dilepas. Yang kedua, dalam satu periode horizontal, sifat logam semakin berkurang dari kiri ke kanan.
Hal ini dikarenakan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga lebih sulit bagi atom untuk melepaskan elektron. Jadi, kecenderungan sifat logam berhubungan erat dengan energi ionisasi. Semakin kecil energi ionisasi, semakin mudah atom melepaskan elektron dan membentuk ion positif atau kation. Oleh karena itu, unsur di kiri bawah tabel periodik memiliki sifat logam yang paling kuat karena memiliki energi ionisasi yang kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecenderungan non-logam. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat non-logam semakin meningkat. Hal ini karena energi ionisasi dan elektronegatifan bertambah, sehingga atom lebih mudah menarik elektron. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat non-logam semakin berkurang. Ini terjadi karena jari-jari atom semakin besar dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa semakin ke kanan dan ke atas dalam tabel periodik, sifat non-logam suatu unsur akan semakin kuat.